Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kita lanjutkan perkuliahan Fisika Matematika 2-nya ya. Untuk materi hari ini adalah materi terakhir sebelum kita kuis dan UAS. Materi itu tentang integral lipat ya dan aplikasinya. Tapi aplikasinya saya kira nanti di pertemuan selanjutnya saja atau di setelah UTS ya. Jadi integral lipat. Integral lipat sering kita gunakan dalam metode dari sebuah perhitungan sains. Antara lain kita bisa menghitung luas, volume, massa, momen inersia dari suatu sistem ya. Itu menggunakan metode integral. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang integral dan aplikasinya dari integral lipat 2 dan lipat 3 ya. Komputer dan tabel integral sangat membantu dalam menyelesaikan integral. Perhitungan integral dengan menggunakan komputasi dan tabel tidak memberikan penjelasan bagaimana mendapatkan hasil integral tersebut. Sehingga kalau misalkan kita terbiasa dengan metode komputasi tanpa bisa mengintegralkan sendiri ya itu kita nggak tahu jalan untuk mengintegralkan itu sebenarnya gimana, itu tidak tahu gitu. Tapi sebenarnya untuk bisa membuat program secara komputasi ya kita harus paham dulu sebenarnya integral secara manual atau secara metode matematika biasa itu bagaimana. Nah, kalau itu tidak bisa kita kuasai, tentu kita tidak akan bisa membuat program melalui metode komputasi ya. Jadi pasti orang yang pintar komputasi membuat metode-metode tertentu itu tahu metode analitiknya atau metode dasar matematika yang digunakan. Nah, untuk mengetahui bagaimana dapat menghasilkan integral tersebut, kita harus mengetahui metode-metodenya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada integral lipat ya. Integral dari fungsi fx dengan batas a sampai b itu dituliskan sebagaimana di slide ini ya. Fx diintegralkan dari a ke b terhadap dx. Daerah luasan R berupa bidang 2 dimensi, ya, bidang 2 dimensi. Itu bisa kita tulis atau kita hitung nilai luas R-nya itu dengan menggunakan metode integral. Di mana horizontalnya ini batasnya di kirinya A, kanannya B, sedangkan vertikalnya batas bawahnya C, batas atasnya D. Maka kita bisa mengintegralkan dx-nya atau sumbu x-nya ini dan sumbu y-nya ini dengan batas-batas yang sudah ditentukan sebagaimana kita mencari luasan R ini ya. Jadi untuk x batasnya nanti dari A sampai B. Jadi A sampai B itu untuk mengintegralkan x. Kemudian C ke D itu untuk mengintegralkan dy-nya ya. Jadi jangan kebalik. Oke. Nah, selanjutnya integral lipat juga dapat digunakan untuk menghitung integral suatu fungsi. Jadi misalkan ada fungsi ya, fungsinya fungsi x dan y, kemudian kita diminta mengintegralkannya terhadap y, ya kita bisa menggunakan metode ini juga gitu. Kemudian setelah kita dapatkan fx-nya ini kita bisa integralkan lagi terhadap variabel x karena di sini fungsinya itu terhadap x dan y ya. Jadi yang pertama diintegralkan terhadap dy itu dulu, kemudian diintegralkan terhadap x ya. Oke, jadi di sini nanti yang y ini diintegralkan dulu. Setelah kita dapatkan hasil integral fx, y terhadap y-nya, baru kita integralkan terhadap x-nya. Nah, kita ambil contoh di sini ya. Tentukan hasil integral berikut. Jadi ada fungsi x kuadrat y. Ini diminta mengintegralkannya terhadap dy dan dx. Nah, terus dy-nya yang mana, dx-nya yang batasnya yang mana. Jadi kalau yang di depan sini itu terhadap ini kan dy dulu ya. Berarti batasnya itu yang 0 sampai 1, itu yang dy. Kalau dx kan belakang, berarti yang batasnya yang belakang ini ya, min 1 sampai 1 gitu ya. Jadi ini kita akan coba integralkan ini terhadap y dulu. Jadi batasnya 0 sampai 1 yang dalam ya. Karena diintegralkan terhadap y berarti x kuadratnya sebagai konstanta. Sehingga nanti menjadi x kuadrat per 2y pangkat 2. Batasnya dari 0 sampai 1.
Jadi kalau kita masukkan 1 itu kan y-nya jadi 1 ya, 0 ya 0 gitu. Jadi terakhirnya hasilnya nanti x kuadrat per 2. Kemudian kita integralkan terhadap x ya. Kalau kita integralkan terhadap x dari batas min 1 sampai 1 tentunya ya. Kalau kita integralkan berarti hasilnya nanti 1/6 x pangkat 3 batasnya dari min 1 sampai 1. Nah nanti kalau kita masukkan batasnya 1 min 1 jadi plus nanti ya 2/6 itu 1/3. Jadi hasil integral lipat 2 ini ya itu hasilnya adalah 1/3 ya. Jadi diintegralkan terhadap y dulu baru diintegralkan terhadap x gitu. Selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu fungsinya adalah x eksponen min xy dy dx. Nah kembali lagi karena dy-nya yang di depan berarti dy-nya dulu yang diintegralkan. Batasnya juga yang di depan ini dari a sampai tak hingga. Kalau saya integralkan x eksponen min xy ya. Ini integralnya nanti ya. Integralnya nanti karena terhadap y maka x-nya yang di depan ini sebagai konstanta. Sedangkan eksponen min xy ini akan kita integralkan. Sehingga kalau diintegralkan itu nanti min 1/x ya. X-nya ini depan ini ke bawah. Eksponen min xy batasnya dari a sampai tak hingga. Kalau kita masukkan gitu ya. Kalau kita masukkan. Jadi eksponen min tak hingga. Eksponen min tak hingga itu kalau kita kebawahkan jadi eksponen tak hingga. Jadi 1 per eksponen tak hingga. 1 per eksponen tak hingga. Eksponen tak hingga itu ya tak hingga. Jadi 1 per eksponen tak hingga itu 0 nanti. Kemudian yang batasnya a berarti ya min eksponen min ax ya dibagi dengan x ya. X sama x-nya ini kan habis nanti gitu ya. X sampai x-nya habis min jadi plus ya. Jadi hasilnya nanti min ax eksponen min ax. Dan itu hasil dari integral terhadap dy ya, hasil integral terhadap dy. Kemudian kita akan integralkan terhadap dx gitu. Jadi eksponen min ax dx. Kalau kita integralkan terhadap dx, maka a-nya ke bawah ya, minusnya juga ikut ke bawah, min 1/a eksponen min ax. Batasnya dari 1 sampai 0. Maaf, 0 sampai 1. Kalau dimasukkan nanti hasilnya seperti ini, yaitu min 1/a eksponen min a min 1 ya. Oke, itu hasil integral yang di atas ini. Ini juga integral lipat 2 ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa soal ya, nanti bisa dikerjakan ya, dikumpulkan di Google Drive seperti biasa. Oke. Kemudian selanjutnya integral lipat pemisahan variabel. Integral lipat dikerjakan dengan metode integral secara berurutan, yang artinya setelah satu variabel dikerjakan, dilanjutkan dengan integral pada variabel selanjutnya. Integral lipat juga dapat dikerjakan dengan memisahkan variabel yang berbeda, kemudian diintegralkan secara bersamaan. Jadi kalau misalkan variabelnya nanti nyampur antara x dan y, kita bisa mengintegralkan atau integral lipatnya itu dengan cara dipisahkan dulu variabelnya. Variabel x dengan x, y dengan y ya. Misalkan kayak ini nih, integral dari x0 sampai x1, y0 sampai y1, fxy dx dy. Nah, fxy-nya fx, y ini kita pisahkan yang g, misalkan bisa kita pisahkan fungsi g itu variabelnya x, fungsi h itu variabelnya y gitu ya. Maka kita akan integralkan gx-nya terhadap dx, gy-nya terhadap dy, dan itu batasnya ya y ya. Kalau ini batasnya x gitu. Oke, kita akan integralkan ya di sini. Jadi kita akan integralkan terhadap y dulu. Maka y-nya yang kita pisahkan y dy gitu. X-nya kita kumpulkan dengan x kuadrat ini ya. Integralnya batasnya ya yang kiri ya, min 1 sampai 1 dx. Jadi dx-nya di sini. Artinya nanti setelah hasil ini, hasilnya y ini diintegralkan, baru diintegralkan terhadap dx. Tapi kalau y-nya ini tidak ada variabel x sama sekali, maka bisa langsung dipisahkan seperti ini. X sendiri, y sendiri. Itulah metode penyelesaian integral lipat dengan
pemisahan variabel ya. X sendiri, Y sendiri. Jadi X ini kalau kita integralkan menjadi sepertiga X pangkat 3, Y-nya menjadi setengah Y kuadrat ya. Untuk X-nya ini kalau kita masukkan batasnya min 1 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, kalau kita masukkan ya yang X sepertiga X pangkat 3 nanti menjadi 2/3, setengah Y kuadrat ini menjadi setengah. Sehingga hasilnya nanti sepertiga. Nah, begitu ya cara menyelesaikan integral menggunakan pemisahan variabel. Kemudian di sini, tetapi jika batas integral tidak konstan, misalkan jika A dalam contoh 2 tadi, contoh oke, nanti kita lihat ya. Sebagai sebuah fungsi X, maka integral lipat tersebut tidak dapat dikerjakan dengan cara pemisahan. Ya. Setelah itu, indikasi integral lipat tidak dapat dipisahkan adalah bercampurnya dua variabel atau lebih dalam sebuah persamaan. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan ya. Jadi, kalau misalkan di contoh ini tadi, Y-nya ini ada variabel X-nya yang tidak bisa dipisahkan, ya berarti cara mengintegralkannya itu tidak bisa secara terpisahkan ya, atau pemisahan variabel. Atau mungkin X-nya ini ada Y-nya di dalamnya gitu ya, yang tidak bisa dipisahkan. Itu juga kita tidak bisa menggunakan integral lipat pemisahan ya. Oke, seperti itu. Nah, ini dikasih contoh ya, mana persamaan integral yang tidak bisa dipisahkan atau menggunakan metode pemisahan variabel. Ini ada X, eksponen min XY, dan ini bercampur ya, antara X dan Y itu bercampur. Jadi tidak bisa dipisahkan ini, eksponen min XY itu tidak bisa, X sendiri, Y sendiri tidak bisa. Sehingga mau nggak mau ya kita integralkan dulu terhadap X-nya ya. Setelah ketemu hasilnya nanti baru diintegralkan terhadap Y-nya gitu ya. Nah, nanti akan didapatkan seperti ini. Jadi seperti itu ya. Kapan kita menggunakan metode integral lipat menggunakan metode pemisahan variabel, kapan yang tidak bisa. Oke ya. Jadi nanti kuis dan UTS-nya kira-kira sampai di sini ya. Dari deret Fourier, kemudian integral lipatnya sampai metode terpisahkan. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.